lama sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Entah ada angin apa, kau berdiri di sana, berhenti aliran darahku. Kau menatap mataku. Kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Oh, takkan ku biarkan lagi kau menghilang dari kehidupanku. Oh yeah, kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Oh, kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Oh, oh. Selamat jumpa pemirsa, kita jumpa lagi di Etalase edisi kali ini di tahun baru dengan semangat baru dan tentunya dengan tema yang luar biasa dan narasumber yang luar biasa. Dan saat ini di studio TVRI NTT kita sudah menghadirkan satu narasumber yang cantik sekali. Mungkin bisa dilihat juga ini ada Dr. Yana. Dr. Yana, terima kasih sudah mau main ke TVRI, mau sharing, mau ngobrol sama kita dan tentunya obrolan-obrolan kita ini terkait cantik dan sehat ini sekaligus juga mengedukasi anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur bahwa cantik itu harus sehat, bukan hanya sekedar cantik ya dok ya. Oke, jadi kita berkenalan dulu nih sama Dokter Yana. Pasti banyak juga yang sudah tahu Dokter Yana karena Dokter Yana ini juga salah satu dokter di klinik kecantikan yang terkenal juga di Kota Kupang. Nah Dokter Yana, apa kabar dok? Baik. Baik ya dok ya, terima kasih sudah mau hadir. Terus mungkin dokter bisa cerita-cerita menyapa pemirsa TVRI NTT juga. Dokter, kegiatannya sekarang apa nih, lagi sibuk apa dok? Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya ya ke acara pagi hari ini. Saya sendiri Dokter Yana. Saya saat ini bekerja di Palma Klinik. Saya kegiatan saya sekarang ya sehari-hari praktek, kemudian juga menjalankan kegiatan ibu rumah tangga juga. Kemudian juga lebih sering apa ya, kayak mendalami ilmu-ilmu, sekolah lagi, seminar, training, ya seperti itulah. Oke, jadi dokter ini selain sibuk di klinik kecantikan, dokter juga terus ngikutin seminar-seminar ya, jadi upgrade pengetahuan. Selalu. Juga dokter ini sibuk sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang mama ya. Iya. Nah dokter,
banyak pasti anak-anak NTT ini yang mungkin cita-citanya banyak ya, kalau dari kecil kan ditanya jadi apa pasti pengen jadi dokter. Kebanyakan jawabannya jadi dokter. Dokter boleh cerita nggak dulu awal masuk sebagai mahasiswa kedokteran, dulu dokter umum, itu memang dari kecil sudah pengen jadi dokter atau mungkin tiba-tiba masuk tanpa sengaja? Coba dok. Saya sendiri di keluarga saya tidak ada yang jadi dokter ya gitu. Orang tua saya pedagang malahan ya, pebisnis. Saya sendiri kenapa jadi dokter? Dulu itu awalnya bukan pengen jadi dokter, malah pengennya jadi desainer. Saya suka dengan hal-hal yang berbau art, seni gitu. Terus kenapa ngambilnya kedokteran? Karena dulu tuh waktu awal itu pengennya tuh desain, tapi itu baju malahan Kak. Terus orang tua saya bilang, kamu mau sekolah, mau kuliah, kok jadi penjahit gitu. Jadi kayak mereka bilang janganlah yang lain aja gitu. Terus abis itu oh ya udahlah, karena saya juga bingung mau ngambil apa. Terus saya kebetulan suka biologi, akhirnya saya putuskan ya udahlah saya jadi dokter aja. Karena ternyata di kedokteran itu ada seninya, ada nilai seninya. Jadi tidak persis seperti kayak ilmu eksak seperti matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kayak di kedokteran itu otomatis kita tetap ada pedomannya, pedoman awalnya, tapi pada saat kita mengaplikasikannya ke pasien itu akan berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien yang lain, dan itu yang butuh seni. Nah, saya menemukan passion saya di situ. Menarik ya jawabannya dokter ini. Biasanya kan kita kalau misalnya anak-anak ditanya mau jadi dokter, biasanya jawabannya ya mau operasi orang, mau mungkin hal-hal yang mayor ya dok ya. Nah kalau dokter memang dari awal suka seni, kemudian akhirnya dokter menemukan bahwa di kedokteran itu juga ada seninya. Ada nilai seninya. Ada seninya. Oke. Terus dok mungkin bisa diceritakan dokter ini memang dari Kupang atau merantau ke sini mungkin karena pekerjaan atau hal lainnya? Saya merantau. Saya sendiri aslinya dari Jawa Tengah, dari kota Magelang, kota kecil ya, tapi asri lah. Terus saya kenapa bisa ada di sini? Dulu saya pernah dinas internship sebelum kita lulus, jadi keluar ijazahnya dokter umum, kita harus internship kan. Internship dulu saya pernah 1 tahun di Atambua juga. Itu tahun 2012 sampai 2013. Kemudian selesai dari itu saya kembali lagi ke Jakarta. Saya sempat kerja juga di Jakarta. Kemudian saya menikah. Saya dapat orang Kupang, orang NTT. Jadi saya datang kembalilah ke Kupang, ke NTT ini. Gitu. Jadi dokter ini dari luar NTT dan saat ini mengabdi melayani di NTT ya. Tapi KTP-nya udah KTP Kupang udah sekarang. KTP Kupang ya. Oke. Nah dok, ketika awal datang ke Kupang, ini kan dokter memang pernah internship di Atambua setahun. Setelah setahun kan ke dokter kembali ke Jakarta, terus kerja di klinik kecantikan juga ya dok ya. Terus akhirnya menikah dan kembali ke Kupang. Pas dokter awal datang ke Kupang, apa yang dokter lihat? Maksudnya ketika awal itu dokter masih mungkin belum buat klinik kecantikan ya. Terus apa yang mendorong dokter akhirnya ini perlu nih dokter membuat suatu klinik kecantikan di kota Kupang? Kira-kira apa tuh yang melatar belakangi dokter? Kalau kenapa? Karena memang aku kan passionnya art ya gitu, dan aku menemukan passion aku itu tersalurkan dengan di klinik kecantikan gitu. Terus kenapa di Kupang? Ya karena pas awal juga sempat ragu sih kayak wah gimana ya, bisa jalan gak nih ya gitu kan, orang-orang udah ngerti belum ya gitu. Awal merintis, namanya merintis pasti awal itu ada lah gitu, susahnya itu ada gitu. Kita mesti menjelaskan ke pasien, mengedukasi pasien gitu kan, kayak ini apa sih, itu apa sih gitu. Karena masih banyak simpang siur, pengetahuannya mereka itu masih kayak oh hati-hati ini jangan-jangan silikon, oh hati-hati ini nanti begini, oh hati-hati nanti ini begitu gitu. Jadi kita menjelaskan ke pasien itu sedikit demi sedikit. Ya lama-kelamaan kita tertolong lah ya di era milenial sekarang ini kan, semuanya kan sudah kayak era digital. Jadi kayak semuanya sosmed gitu. Jadi kayak
pasien-pasien juga udah mulai bisa kan browsing-browsing sendiri, cari tahu sendiri. Kadang aku suka kasih tahu pasien, coba aja di browsing, coba dicari, coba di googling gitu. Jadi mereka juga kadang kan gimana ya, kalau kita yang ngomong kadang orang mungkin nggak percaya, dipikir ya namanya yang jualan pasti ngomong yang bagus-bagus, pasti ngomong yang ini nggak apa-apa, ini aman apa gitu. Jadi saat mereka nanti googling sendiri, mencari tahu dari sumber-sumber lain gitu, mereka oh ternyata bener ya gitu. Jadi mereka untuk saat ini pasien-pasien itu udah pintar-pintar, udah jauh lebih terbuka gitu, lebih open minded. Lebih kritis ya dok ya. Yes, Jadi betul. datang ketika konsul sama dokter mungkin mereka juga membawa sesuatu yang mereka sudah baca, sudah ada basicnya gitu. Jadi lebih ke arah kalau orang zaman dulu, dokter zaman dulu dengan pasien kan kayak dokternya ngomong apa pasien ngikut gitu kan, kayak nggak nanya apa-apa juga gitu. Tapi kalau sekarang mereka lebih kita diskusi. Gitu. Aku sendiri pun aku suka diskusi sama pasien-pasien aku. Jadi aku tidak mau mereka tuh hanya masuk nggak ngerti apa-apa, pulang ya udah gitu aja gitu. Tapi aku mau mereka tuh ada konten, mereka juga ngerti apa sih yang dilakukan ke mereka gitu. Jadi mereka juga nanti mereka tuh bisa menjelaskan juga ke orang yang lain kan gitu, kayak oh iya otomatis antara satu pasien dengan pasien yang lain itu kan akan berbeda gitu, kondisi permasalahan juga berbeda. Jadi mereka bisa menjelaskan kalau aku masalahku kan ini, jadi makanya aku dilakukan tindakannya ini kayak gitu. Jadi memang dokter ketika misalnya pasien datang di Kota Kupang sendiri memang tantangan awal seperti itu, tapi pada akhirnya kan banyak dari mulut ke mulut, dari sosmed juga yang akhirnya tahu nih Palma Klinik. Nah dok, ketika dokter awal membuka klinik kecantikan ini, dokter langsung sendiri, terjun sendiri, yang ngurus semuanya sendiri atau ada bantuan? Sendiri. Jadi bener-bener waktu itu aku masih sekolah juga, suami juga masih kuliah juga ngambil spesialis, jadi sudah ada anak juga waktu itu. Posisinya waktu mulai praktek bener-bener dari minus, malah ya bukan dari nol lagi, dari minus. Modal aja dulu tuh minjem terus semua alat mesin itu nyicil gitu. Jadi bener-bener kita aku kelola sendiri. Cuman ya sesuatu pekerjaan itu saat kita tekuni, kita niati dengan hati yang tulus, memang betul-betul niat, jadinya ya seperti sekarang inilah, ada hasilnya. Betul ya dok ya. Kalau boleh tahu, dokter klinik kecantikan yang dokter bangun di Kota Kupang ini sudah berapa tahun? Dan saat ini sudah mempekerjakan berapa SDM? Awalnya, ini sekarang udah hampir 3 tahun ya, Awalnya itu saya sendiri, benar-benar nggak ada yang bantuin. Tapi saya juga orangnya tuh enjoy kan, saya suka pekerjaan saya juga nggak yang jaim gitu, kayak ibaratnya saya nggak mau ngerjain itu, saya nggak mau megang apa itu, bukan pekerjaan dokter gitu, enggak gitu. Jadi saat kita mengerjakan sesuatu dengan tulus, hasilnya baik gitu kan. Jadi berawal dari saya sendirian, terus 1 orang, terus kemudian saat saya buka Palma, karena kan awalnya di praktek sendiri ya, praktek pribadi, jadi cuma sendirian sama ada 1 asisten. Kemudian saat saya buka di Palma itu, saat ini hampir 3 tahun, asisten orang kerja 10, dengan yang di bagian gigi itu ada sekitar 4 gitu. Jadi ya udah lumayan banyak sekarang orangnya. Jadi selain mungkin pemirsa yang belum tahu, jadi kliniknya Dokter Yana ini bukan hanya klinik kecantikan betul. Tapi ada juga gigi. dokter gigi. Iya, betul. Dan dokter gigi ini adalah suaminya Dokter Yana. Betul. Jadi collab ya. Sebenarnya ada 2 sih, dokter giginya ada 2. Jadi dua-duanya spesialis, yang satu suami saya, yang satu teman dokter juga. Oke, nah pemirsa, kita akan lanjut ngobrol lagi sama Dokter Yana. Sesuai dengan tema kita akan membahas cantik dan sehat. Banyak edukasi-edukasi juga yang akan Dokter Yana sharing ke pemirsa Etalase dimanapun pemirsa berada. Namun kita akan jeda pariwara berikut, tetap saksikan Etalase. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital.
Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu, sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Choice and you're not right, but I'll be there for you when you need me. It's only me, believe me, girl, it's only me, yeah, it's only me. I will always be the one who'll pull you up when everybody push you down. And it's only me, believe me, girl, it's only me, yeah, it's only me. Terima kasih pemirsa Etalase, Anda masih menyaksikan Etalase tentunya dengan tema cantik dan sehat bersama narasumber yang luar biasa Dr. Yana. Kalau tadi kita udah ngobrol, udah kenalan sama Dr. Yana, awal mula bisa ke Kupang sampai bisa buka klinik kecantikan di Kupang, gimana ceritanya? Nah, kita langsung masuk aja dok sesuai dengan tema kita cantik dan sehat. Dokter, banyak dari kita ini kan sekarang trennya adalah tren beauty ya. Jadi beauty produk ada di mana-mana. Kita bisa ketemu dari yang harga range harga yang dari murah sampai harga yang mahal. Nah, tentunya sebelum kita menggunakan produk-produk itu kan harus kita cari tahu dulu ya dok manfaatnya, bukan hanya untuk jangka pendek aja, tapi gimana kita bisa memikirkan jangka panjangnya itu aman atau enggak. Terus juga selain itu klinik kecantikan juga kan banyak. Mungkin ada juga yang ditangani langsung oleh profesional seperti dokter, itu aman. Tapi ada juga kita nggak bisa memungkiri bahwa banyak tempat-tempat praktek yang sepertinya ditangani oleh orang yang bukan profesional ya di bidangnya, di medis, di kecantikan. Nah, dokter melihat hal itu seperti apa? Jadi gimana ya, kita tidak bisa, itu kembali lagi ya Kak ya, kadang itulah kita harus mengedukasi pasien karena kita tidak bisa
apa ya, ibaratnya kayak satu-satu kita bilang itu nggak boleh, itu nggak bener, itu nggak ini gitu, karena saat ini pasien juga sudah lebih kritis, pasien sudah lebih pintar, harusnya mereka sendiri juga lebih bisa memilih ya gitu, yang ini yang menangani profesional, yang ini yang menangani non profesional gitu. Tapi itu kembali lagi, semua orang pengen cantik, tapi kita tidak bisa memaksakan ekonomi pasien. Iya. Nah, betul. kadang pasien itu aku mau cantik, tapi ya adanya yang ini yang murah. Jadi mereka cari yang murah tanpa mereka mementingkan apakah ini aman atau tidak gitu. Walaupun mungkin pada waktu awalnya oh bagus-bagus aja ya, tapi ternyata saat digunakan jangka panjang seperti kayak krim-krim yang mengandung merkuri, itu kan pas di awal pakai itu mukanya bagus banget, kinclong banget, tapi penggunaan jangka panjang itu akan berbahaya, tidak hanya untuk kulit wajah, tapi juga bisa menyerang organ-organ tubuh kita yang lain gitu. Jadi itu yang mesti pasien-pasien itu pahami, pasien-pasien itu mesti mencari tahu apakah krim ini aman atau enggak, gimana caranya, itu bisa dicek kayak dari nomor BPOM gitu. Kalau misalkan kayak krim-krim yang sudah ada BPOM-nya itu pasti aman gitu, tapi kalau misalkan krim-krim yang racikan, krim racikan sendiri itu juga bisa aman bisa enggak gitu. Racikan sendiri itu apa sih krim racikan? Krim racikan adalah krim yang dibuat oleh dokter ya, harusnya krim dokter yang meresepkan racikan untuk satu orang pasien. Jadi setiap pasien itu akan berbeda krimnya. Jadi tergantung masalahnya si pasien itu apa. Jadi harusnya satu resep untuk satu pasien. Nah, kalau memang itu benar-benar di bawah pantauan dokternya dan betul-betul sesuai dengan petunjuknya, itu akan menjadi aman. Tapi saat krim racikan yang beredar bebas, yang tidak jelas penanggung jawabnya siapa, ini kasusnya apa, apalagi tanpa konsultasi, nah itu yang akan menjadi berbahaya gitu. Oke. Kalau tadi dokter sempat menyinggung soal krim-krim merkuri. Nah, kalau merkuri ini kan memang sebenarnya sudah dilarang ya. Banyak juga rahasia-rahasia, bukan hanya di Kota Kupang, tapi di kota-kota besar juga ada rahasia-rahasia produk-produk kecantikan yang mengandung merkuri misalnya. Dokter, di Kota Kupang sendiri dok, kalau dari pengalaman dokter di klinik kecantikan ada pasien yang datang lalu konsul. Tadi kan dokter bilang sebelum akhirnya ditangani pasti ada konsul dulu ya dok, mereka permasalahannya apa, terus dokter mengarahkan perawatan seperti apa, dan mungkin dokter juga pasti akan bertanya sebelumnya pakai apa, ya kan dok. Nah di Kota Kupang sendiri masih tidak masyarakat yang masih menggunakan krim-krim yang sebenarnya produk-produk yang berbahaya? Masih ada sih, terutama kalau mereka yang kayak dari daerah banget ya, dari itu biasanya mereka masih kayak datang, dokter ini aku dulu tuh pakai krim ini gitu, sudah lama sih, tapi kok sekarang jadi begini gitu ya, karena yaitu mereka lihat temennya pakai bagus gitu, jadi mereka pasti, kita semua perempuan pengen cantik kan, jadi ikut-ikutan pakai. Nah ternyata bisa aja temennya pakai jangka panjang masih aman-aman aja, nah ternyata kulitnya dia ini termasuk yang nggak bisa menerima nih, jadi baru dipakai sebentar udah keluar komplikasinya gitu. Itu masih ada. Nah itu gimana sih dok, maksudnya ketika ini kan banyak juga yang tidak tahu ya kalau misalnya dampak dari penggunaan krim-krim berbahaya itu yang bisa dilihat. Jadi misalnya mereka pakai dari dulu terus pada akhirnya 1 tahun mungkin kemudian ada efek yang kurang baik. Nah itu biasanya muncul seperti apa keluhannya dok? Flek biasanya, terus bisa kemerahan, terus kadang kulitnya tipis, terus juga bisa keluar kayak garis-garis yang merah gitu. Kulitnya juga lebih sensitif biasanya, terus kayak licin, tipis banget kulitnya. Gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu bisa nggak sih dok diperbaiki? Biasa pasien akan nanya ya, bisa, tapi pasti akan butuh proses gitu. Nah dok, kalau misalnya produk-produk itu dilarang ya dok, terus pasti kalau misalnya pasien datang terus misalnya mereka racik nih, mereka minta dokter saya keluhannya ini, terus dokter bilang oke, nanti kalau dokter bilang kan ada juga racikan, jadi per pasien beda ya racikannya. Itu pernah nggak sih kayak ada pasien yang nanya, oh ini bener nggak sih dok, maksudnya ini racikannya bener nggak, kayak gitu, seperti mempertanyakan? Kalau nanya sih enggak, cuman kalau misalkan ada pasien yang trauma dengan yang sebelumnya ada, jadi mereka kayak udah reject, udah kayak dok aku nggak mau pakai krim lagi gitu, ada gitu.
Kalau buat aku sendiri nggak masalah sih gitu. Aku tidak pernah memaksakan pasien itu kamu harus wajib pakai krim dari aku gitu, enggak gitu. Jadi oke, kita akan menjelaskan, kita edukasi ke pasiennya gitu. Saat trust itu sudah ada, kepercayaan antara dokter dengan pasien, hubungannya itu sudah ada, baru mereka akan oh ternyata dokter ini tidak mengkomersilkan pasien gitu. Jadi mereka akan lebih bisa mau gitu percaya, misalkan kita nanti kita pelan-pelan pakai ini ya gitu. Karena krim di tempat saya pun juga udah maklon ya, udah ada nomor BPOM-nya gitu. Jadi sudah pasti aman gitu. Bahkan untuk anak kecil pakai pun sangat aman sekali gitu. Jadi kita juga harus jelasin nih ke pasien, kalau misalkan dia biasanya pakai krim yang dosisnya tinggi, terus tiba-tiba kita ganti ke krim yang sudah BPOM itu tadi, yang sudah sangat aman itu dosisnya, pasti juga awal akan keluar dulu gejala-gejala yang nggak dimau pasien itu. Jadi kita benar-benar harus menjelaskan ke pasien. Bahkan kadang kita juga nggak bisa langsung stop tiba-tiba. Kadang saya bilang ke pasien, kamu lanjutin krim yang kamu pakai itu, tapi kita kurangi perlahan-lahan. Gitu. Jadi supaya kulit itu juga nggak kayak kaget gitu istilahnya, langsung drop gitu. Nah dokter, sepengalamannya dokter ini udah Palma Klinik kan udah 3 tahun di Kupang. Ya, Terus dokter juga sebelum di Kupang, dokter pernah kerja juga di klinik kecantikan di Jakarta. Boleh cerita nggak, ada pernah ketemu pasien dengan kasus yang unik lah, mungkin kasus yang dokter waktu itu ketika ketemu, aduh gimana ya ini penanganannya, atau mungkin ada sesuatu yang parah dan lain sebagainya? Pernah ya, beberapa kali sih sebenarnya gitu. Jadi aku lihat-lihat juga ya kasusnya apa dulu ya Kak gitu. Kalau misalkan itu memang kasus yang aku masih bisa tanganin, aku masih bisa handle, aku akan handle. Tapi kalau misalkan itu kasus yang memang sudah di luar ranah aku gitu, misalkan itu ranahnya dokter spesialis bedah atau ranahnya dokter spesialis kulit, aku pasti akan rujuk ke dokter yang memang seharusnya mengerjakan. Pernah nggak kasusnya seperti apa dok? Mungkin ada yang datang terus mukanya merah yang sampai gimana gitu, pernah nggak? Pernah, kasus-kasus? ada Kak. Tapi kalau merah sih aku masih bisa lah, kita masih bisa handle gitu, kita masih bisa perbaiki dari skin teksturnya, dari si pembuluh darahnya itu masih bisa, tapi memang butuh proses gitu. Tapi kalau misalkan kayak kasus-kasus yang tai lalat, jadi tai lalat yang kita curiga cenderung ke arah ganas gitu. Nah itu pasti kita akan sarankan untuk Kak ke dokter bedah deh gitu. Jadi atau ke dokter SPKK gitu. Jadi supaya untuk di biopsi dulu, dicek dulu apakah ini bahaya atau tidak gitu. Pernah saya rujuk pasien gitu. Karena jadi curiga ke arah keganasan. Nah itu ketika dokter di Jakarta atau di Kupang? Di dok? Kupang. Di Kupang. Kalau menurut dokter, kasus-kasus pasien-pasien ini di Jakarta dan juga di Kupang tuh perbedaannya seperti apa? Mungkin kalau di Jakarta kasusnya mungkin lebih variatif, atau mungkin di Kupang seperti apa? Sebenarnya kalau variatif kurang lebih mirip-mirip ya. Kasus paling banyak itu flek sama jerawat. Itu udah pasti, itu dimanapun sih, nggak cuma di Kupang sini. Karena saya kan punya klinik satu lagi yang di Jawa. Di Magelang. Ya, saya punya klinik satu lagi di Jawa Tengah. Itu juga sama lah, kebanyakan kasusnya tuh pasti antara flek atau jerawat gitu. Terus tapi ada sedikit berbeda. Kalau pasien-pasien saya yang di Jawa Tengah itu malahan pasien-pasien yang usianya sudah middle up. Jadi pasien-pasien yang sudah usianya kayak 40 tahun ke atas gitu. Sedangkan pasien-pasien saya yang di Kupang ini malah lebih banyak pasien-pasien yang usia muda. Jadi kayak 50 tahun ke bawah. Nah, kenapa berbeda? Jadi biasanya kalau pasien-pasien kayak di kota besar, mereka sudah lebih familiar, sudah lebih berani, lebih familiar, lebih mengerti. Jadi kayak, oh ini nih ternyata perlu nih gitu. Makanya kenapa saya ngambilnya anti aging, karena dulu pasien-pasien saya tuh lebih banyak awal-awal itu kan saya prakteknya di Jawa dulu, kebanyakan malah pasiennya itu yang middle up, pasien-pasien yang sudah usianya kayak 40 tahun ke atas gitu. Jadi mereka merasa kayak, kok beda ya dok, kok sekarang berubah ya dok, muka saya kok nggak sama kayak waktu saya masih muda dulu gitu. Nah sedangkan by the time sekarang makin kesini ya sudah era milenial gitu. Nah di Kupang ini banyak pasien-pasien yang masih muda malahan gitu. Kenapa? Karena pasien-pasien yang middle up itu kan lebih jarang menggunakan media-media sosial dibanding anak-anak muda zaman sekarang. Nah kalau yang di Kupang ini kan anak-anak mudanya lebih lebih update gitu. Jadi mereka kayak, dok ini aku lihat
kemarin artis siapa gitu bikin ini apa sih dok gitu. Mereka lebih lebih komunikatif, mereka lebih want to know gitu. Jadi aku pun juga akan menjelaskan ke mereka gitu. Jadi agak berbeda sih pasiennya. Jadi kalau di Kota Kupang ini anak-anak muda ya kebanyakan ya dok ya. Karena mungkin banyak gadget ya. Iya, sosmed ya, Sosmed, apalagi kayak iya. promo klinik kecantikan itu kan Iya, lebih banyak diketahui dari sosmed. Nah dok, penanganan antara anak-anak muda sama yang sudah middle Berumur. up tadi ya dokter bilang, itu gimana dokter cara berkomunikasinya, Akan berbeda. terus cara memberikan pemahamannya seperti apa? Akan berbeda, sangat berbeda gitu. Saat kita menghadapi orang yang lebih tua, itu pasti kita akan menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh mereka gitu kan. Karena di zamannya mereka dulu tidak ada nih istilah-istilah ini gitu, istilah-istilah baru gitu ya. Sedangkan kalau kayak anak muda zaman sekarang kan misalnya glowing tuh apa sih gitu ya kan. Kalau orang tua kan kayak bingung gitu, Iya, kayak orang glowing tua kan udah apa tahu ya gitu istilah ya. glowing. Terus kayak rejuve itu apa dok gitu. Tapi kalau anak muda sekarang kayak dok aku mau ini rejuve peremajaan atau apa gitu, tuh mereka lebih ngerti, lebih paham gitu. Jadi akan berbeda sih menjelaskannya. Cuman balik lagi itu gimana kita menjelaskan ke pasien itu kan balik lagi ke permasalahannya si pasien ini apa gitu. Jadi kita betul-betul akan menjelaskan sesuai keluhannya dia apa gitu. Oke, menarik ya perbincangannya. Oke pemirsa, kita akan lanjut lagi ngobrol sama Dokter Yana. Tetap saksikan Etalase, karena kita akan jeda pariwara sejenak. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit. Geser lagi. Deso. 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 Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Ketika kulihat kau bersama dia, tak ada penyesalan dalam hidupku. Dan apa yang ku rasakan saat ini, seperti dahulu ku tak mengenalmu. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you are player. Everybody knew you are never serious. Wish your love again, and I tell you once again, baby. Oh yeah. Ooh. Everybody knew you are a liar. You are playing. Everybody knew you are never serious. Wish your love again, and I tell you once again, baby. Terima kasih pemirsa Etalase, masih menyaksikan Etalase di TVRI NTT dengan tema cantik dan sehat bersama Dr. Yana. Nah dokter, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga soal cantik dan sehat, ada beberapa dampak juga kalau misalnya kita salah memilih produk dan juga perawatan yang tidak ditangani langsung oleh profesional. Dokter, ketika dokter pada saat ini dari dokter umum terus lanjut sekolah dokter anti-aging ya dok ya, terus sampai sekarang menekuni klinik kecantikan, terus dokter juga sambil ikut seminar-seminar, upgrade pengetahuan. Suka dukanya apa dok? Biasanya kan orang-orang tuh taunya kalau kita jadi dokter, misalnya anak kecil aja ya, kalau ditanya cita-citanya pasti pada jawab jadi dokter. Iya. Karena kan sesuatu yang kita lihat kalau misalnya jadi dokter ini sesuatu yang wah keren, terus mungkin sepertinya happy, bahagia dan lain sebagainya. Tapi kalau dari dokter sendiri ketika menjalani profesi ini ada suka dukanya apa sih dok? Suka dukanya lebih banyak sukanya sih. Kalau aku sendiri lebih banyak sukanya. Jadi kalau misalkan kayak ditanya, kayak tadi kan dibilang kan waktu anak-anak kecil ditanya gitu kan cita-citanya apa jadi dokter gitu, karena dokter keren. Emang iya keren gitu. Jadi kenapa jadi dokter lebih banyak sukanya daripada dukanya? Adalah dukanya tuh ada, susahnya tuh ada gitu. Terutama waktu pendidikan. Iya. Itu yang kadang orang nggak lihat tuh di situnya ya, lihatnya kan sekarang udah jadi dokter, oh enak gitu. Ya ada nggak enaknya juga gitu. Waktu pendidikan itu kan kita ngalamin jaga malam, kita ngalamin bertanggung jawab sama nyawa orang nih gitu, yang kita, karena kan dokter umum dulu ya gitu. Jadi itu sih buat aku tuh yang paling
paling berasa banget adalah saat kita jaga di ICU sama di UGD. Itu karena kita akan bertanggung jawab dengan nyawa orang datang ke UGD itu kan dengan kondisi yang kita nggak tahu nih, darurat kan gitu, apa aja bisa datang gitu, surprise gitu, jadi kita harus selalu siap gitu. Dan waktu jaga di ICU itu juga kita harus siap sewaktu-waktu kalau tiba-tiba pasien drop gitu. Jadi itu tanggung jawabnya, karena bukan cuman kayak kita dan pekerjaan kita, tapi juga kita menjaga nyawa orang nih gitu, kayak tanggung jawabnya ke Tuhan juga nih gitu. Jadi beratnya adalah waktu pendidikan, tapi kalau udah selesai gini ya tetap ada lah ya tanggung jawab ke pasien itu kan tetap ada gitu. Kita harus melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita berikan yang terbaik yang bisa kita berikan ke pasien gitu. Jadi tapi akan sedikit berbeda gitu. Kalau misalkan dokter umum dengan dokter kecantikan kan beda ya. Kalau dokter umum kan pasti ya itu tadi jaga di rumah sakit gitu, jaga di UGD, jaga di ICU. Kalau dokter kecantikan ya lebih ringan lah gitu, karena kita tanggung jawabnya kan nggak pakai jaga malam. Jadi ya ada enaknya lah, enaknya di situ. Tapi tetap kalau tanggung jawab tetap ada, tetap ada. Oke. Nah, terus dok, kalau tadi dokter bilang memang banyak enaknya ya, karena memang dari awal juga dokter menemukan seni itu ada di kedokteran ya. Biasanya kan orang kalau ngomong soal kedokteran hal-hal yang berat, tapi ketika dokter awal menjalani aja dokter udah bisa nih, oh dari desain yang seni bisa nih ke dokter, karena di kedokteran juga ada seni ketika bertemu dengan pasien dengan beragam kasus, terus akhirnya dokter merumuskan tindakan-tindakan. Terus kalau tadi juga misalnya pasien yang A berbeda penanganannya, krim racikannya beda, yang B juga beda. Terus kalau dokter ngelihat anak-anak di NTT sendiri, anak-anak muda lah di NTT, dokter ngelihat mereka sudah pada aware tidak sih dengan hal-hal cantik, bukan hanya sekedar cantik tapi juga sehat. Nah itu gimana pandangannya dokter? Aware, karena mereka datang itu mereka kadang suka nanya, dok ini krimnya ada BPOM-nya nggak gitu. Mereka aware sih, jadi kayak anak-anak muda zaman sekarang udah cerdas ya gitu, udah sangat melek literasi juga gitu, sangat mereka bisa browsing sendiri, mencari tahu sendiri. Jadi biasanya saat mereka datang itu juga mereka udah tahu gitu, udah punya bekal sendiri ilmunya mereka. Jadi mereka tuh lebih ke arah mengkonfirmasi ini benar nggak sih gitu, kayak dokter ini benar nggak gitu, dokter ini menurut pendapat dokter mending yang mana sih gitu, buat aku gimana nih kayak gitu. Jadi aku sendiri juga mengarahkan kalau memang sesuatu hal itu ada manfaatnya untuk dia dan memang dia memerlukan itu, aku akan ACC, aku akan oke, kita lakuin itu. Tapi kalau memang itu tidak ada manfaatnya buat dia, atau kadang kayak tren gitu kan, lagi oh iya nih di Jakarta sekarang lagi trennya perawatannya ini nih dok, ini apa sih dok gitu kan, biasanya aku akan jelasin ke mereka. Tapi kalau memang misalkan kasusnya itu kulitnya dia kering, terus sekarang kan misalkan lagi ngetrennya apa skin booster kayak gitu ya, jadi kayak dok skin booster itu apa gitu, oh ya skin booster tuh ini dok, aku perlu nggak? Kalau memang dia kulitnya kering, oke, aku akan kerjakan gitu. Tapi kalau misalkan kayak dia kondisinya mukanya udah berminyak, udah oily banget gitu, tapi dok aku perlu nggak sih gitu, enggak lah gitu, karena nggak ada fungsinya buat kamu gitu. Jadi aku akan menimang di situ. Jadi setiap klinik, setiap dokter itu pasti mereka punya pertimbangannya masing-masing ya untuk pasiennya gitu. Jadi itulah yang nanti akan berbeda. Itu seninya tuh di situ gitu. Jadi perbedaan pertimbangan tiap-tiap orang. Jadi kayak tadi ya dokter bilang kalau misalnya orang-orang yang datang itu dokter tidak mengkomersilkan pasien. Jadi ketika mereka datang, kebutuhannya mereka apa itu yang dokter lakukan. Jadi bukan kayak misalnya yang benar-benar nggak tahu apa-apa terus dokter langsung oh iya dia minta ini dokter iya kan kayak gitu. Yang nggak harus diharus-harusin gitu, nggak kayak gitu. Jadi itulah karena saya sukanya tuh art, seni gitu. Jadi itu seni. Jadi saya enjoy momen itu gitu, saat menentukan treatment antara si A dan si B bisa berbeda gitu. Kalau memang dia nggak perlu ya aku bilang nggak usah gitu, karena kita bisa arahkan ke permasalahannya dia yang lain. Karena aku yakin tiap orang itu nggak mungkin masalah cuma satu gitu. Jadi pasti kompleks kan. Jadi ya ngapain kamu wasting your money di situ untuk sesuatu yang hasilnya juga nggak kelihatan. Better kamu pakai ke yang memang kamu unit yang gitu, yang kamu perlukan. Sasaran. Gitu, ya. Oke. Nah dok, kalau tadi suka dukanya dokter bilang lebih banyak sukanya. Banyak sukanya. Terus
ke depan nih dokter melihat saat ini Palma Klinik, dokter punya klinik di Kupang, punya juga klinik di Magelang, terus dokter juga sambil ngambil seminar-seminar dan ya seminar-seminar lah ya. Nah itu dokter ke depan apa nih yang dokter rencanakan? Rencana jangka panjang? Planning pasti mengembangkan lah ya gitu, karena membangun kan sudah ya, sekarang kita mengembangkan dengan tetap menjaga kualitas yang ada, karena banyak juga yang saat kliniknya itu berkembang tapi kualitasnya turun gitu. Jadi itu sih makanya orang selalu bilang kan lebih susah menjaga ya. Lebih suka menjaga daripada mencapai. Nah itu sih tantangannya. Jadi kayak apalagi ini ya tahun 2023 resolusinya dari Palma itu adalah untuk lebih membranding, lebih untuk mengedukasi ke lingkungan luas gitu. Jadi supaya masyarakat juga lebih paham gitu kan, cantik yang sehat itu yang seperti apa sih gitu. Jadi nggak yang asal gitu, yang penting untuk saat ini bagus itu, tapi tidak memperhatikan efek jangka panjangnya gitu. Itu yang sedang sekarang tuh kita brandingkan lah gitu. Oke. Terus dok, selain memperbesar Palma yang sudah dokter rintis, terus juga kedepannya ada rencana-rencana mungkin nanti juga ada titik-titik lain di Kota Kupang ya dok ya, terus SDM-nya juga semakin bertambah. Dokter pernah nggak kepikiran kayak misalnya selain dokter ngambil pendidikan di luar, pengen juga nggak sih di dalam Kota Kupang sendiri dokter ngadain misalnya seminar atau short class mungkin untuk anak-anak muda atau mungkin yang tertarik juga di bidang kecantikan? Sempet sih kepikiran seperti itu, cuman ya itu tadi kan, karena saat ini aku masih sendirian kan di klinik, jadinya tuh agak susah untuk membagi waktunya. Tapi emang sudah kepikiran, jadi saat nanti udah ada dapatlah beberapa mungkin dokter yang mengisi juga di Palma, pasti akan segeralah kita adakan gitu. Iya, karena kan selain selain dokter di klinik juga, terus ada pasien-pasien yang datang, mungkin juga kan bermanfaat juga ya untuk anak-anak muda juga, berdampak juga kalau misalnya mungkin sesekali dokter bikin seminar atau bikin short class untuk orang-orang yang tertarik nih dengan kecantikan, terus pengen tahu juga Palma seperti apa, terus perawatan-perawatan yang dokter lakukan, itu kan mungkin mereka juga ada yang sebelumnya belum langsung datang ke klinik, terus pas ada lihat seminar gitu kan pasti pengen oh ya ini apa ya gitu kira-kira ya. gitu. Itu termasuk di jadwalnya kita 2023 ini sih, resolusinya kita. Amin 2023. ya, jadi itu sangat menarik sih ya dok ya, jadi hal-hal yang edukatif yang perlu juga untuk orang-orang tahu bahwa saat ini cantik ada juga konsekuensinya, harus kita jaga juga sehat, bukan hanya sekedar jangka pendeknya. Terakhir dok, kita udah ada di penghujung acara. Dokter ada mau kasih pesan-pesan inspiratif apa nih untuk anak-anak muda di NTT yang saat ini nonton etalase dengan tema cantik dan sehat? Silakan dok. Kita mesti mengerti dulu ya definisi cantik ya gitu. Cantik itu sebenarnya relatif ya. Setiap orang itu punya definisinya sendiri. Tapi buat saya sendiri cantik itu adalah nyaman dengan diri kita dan bisa memberikan efek positif untuk sekitar gitu. Jadi kita harus nyaman dengan diri kita sendiri gitu. Jadi saat kenapa sih ada klinik kecantikan gitu, karena pasti ada beberapa masalah yang dihadapi pasien ini yang membuat dia jadinya nggak pede. Nah saat dia nggak pede itu kan jadinya mungkin dia jadi bersosialisasinya juga terganggu kan. Nah tapi saat dia itu bisa nyaman dengan dirinya sendiri, dia pede dengan dirinya sendiri, pasti orang tuh bawaannya jadi moodnya happy. Moodnya happy, suasana sekitarnya juga seneng. Jadi kayak apapun yang dia lakukan tuh kayak auranya pasti positif gitu. Jadi kayak ya marilah kita menjadi lebih nyaman lah dengan diri kita sendiri. Cantik itu nggak harus putih, tinggi, langsing, kurus, rambutnya panjang gitu, enggak ya. Jadi bukan seperti itu definisinya. Cantik itu kita harus nyaman dengan diri kita sendiri gitu. Oke, keren banget ya dok. Terima kasih banyak dokter Yana sudah menyempatkan diri ke TVRI NTT, sudah kasih insight-insight yang luar biasa juga untuk pemirsa etalase di seluruh Nusa Tenggara Timur yang saat ini menyaksikan obrolan etalase ini. Dan juga ingat pemirsa dan teman-teman bahwa cantik itu bukan, kalau tadi dokter Yana bilang cantik itu nggak harus standarnya seperti A, nggak harus standarnya seperti B, tapi gimana kita bisa mendefinisikan diri kita punya value yang baik juga, karena ketika kita bisa
mengeluarkan apa ya, inner beauty, Iya. itu pasti sekeliling juga pasti akan lihat itu. Dan juga jangan lupa juga kalau misalnya mau ke klinik-klinik kecantikan, pastikan dulu klinik kecantikan itu tuh ditangani oleh profesional ya Oh dok ya, ya. Dan betul. juga harus browsing juga di zaman digital ini, pastikan pemirsa bisa memilah-milah perawatan apa, lokasi yang seperti apa yang bagus, sehingga bukan hanya sekedar cantik tapi juga kita bisa melihat nih sehat jangka panjang ke depannya apa gitu. Betul. Terima kasih sekali lagi Dokter Yana Sama-sama. sudah hadir. Semoga segala resolusinya di tahun 2023 ini bisa berjalan. Amin. Dan juga Palma Klinik dan juga apapun yang dokter kerjakan bisa berdampak ke banyak orang. Amin, amin. Di Kota Kupang, mungkin juga di Magelang, dan mungkin nanti kita berdoa mungkin bisa juga berkembang selain di Kota Kupang, di seluruh NTT juga ada Palma Klinik. Amin. Oke pemirsa Etalase, terima kasih sudah 1 jam menyaksikan Etalase. Sampai jumpa di edisi Etalase berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik dan juga narasumber yang luar biasa. Saya Esther Siubelan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat ku sapa dirimu. Kau merinding buluku, kau jadi gugup aku saat bersamamu, saat kau senyum padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu membuat aku dak dikduk melulu. Yeah. Nanti aku follow tweetmu, aku tunggu retweetmu, agar aku tahu sukakah kamu padaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu membuat aku dak dikduk melulu. Oh, oh. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, rasa cinta pada pertama. Senyuman manismu tuh